Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam politika, salam Latis. Sampai jumpa lagi dengan Indra Aden dengan Latis. Jadi yang kita bicarakan saja adalah memang pemilu di Indonesia ini sangat besar dalam pengeluaran uang khususnya ya. Nah, jadi beberapa hal yang telah terjadi belakangan ini menunjukkan betapa kuatnya uang itu mempengaruhi orang-orang untuk berupaya mendapatkan hasil dari berbagai cara, khususnya melalui tambang. Terlepas dari itu ada kaitan atau tidak ada kaitan, tapi ini menunjukkan ke arah sana. Kenapa itu terjadi? Nah, karena kita lihat betapa ngototnya Bobi Nasution mendatangi Gubernur Aceh untuk meminta ketiga pulau, 4 pulau tersebut, yaitu Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Pulau Panjang. Jadi ingin diharapkan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Dan dia hadir ke sana, ke Aceh, untuk menemui Mualim dengan tujuan, atau Gubernur Aceh, dengan tujuan untuk mendapatkan wilayah tersebut. Jadi kelihatan betapa ngototnya, betapa keinginan besarnya untuk mendapatkan keempat pulau tersebut. Dibantu lagi dengan Sinton yang menjadi Bupati Tapanuli Tengah. Nah, jadi ini tak bisa terlepas dari kaitan politik dalam hal ini, yaitu apa? Demi mempersiapkan keberadaan dana cash untuk pemilu. Jadi saya mengatakan demikian aja sudah, pas-pasan. Ada beberapa hal yang kita lihat. Bobi sebagai Gubernur Sumatera Utara seharusnya telah memahami pada perjanjian nomor 24 tahun 1956 ketika terpisahnya Aceh dan Sumatera Utara, terbentuknya Aceh dengan Sumatera Utara, dan wilayah-wilayah yang telah disebutkan dengan jelas dan terang. Itu satu. Yang kedua, pada tahun 1992 itu pun terjadi konflik antara Aceh dan Sumatera Utara lagi dengan memperebutkan 4 pulau yang sama antara Gubernur Ibrahim Hasan, Gubernur Aceh, dan Raja Inal Siregar. Dan itu diselesaikan dengan baik oleh Menteri Dalam Negeri ketika itu, yaitu Jenderal Rudini. Terselesaikan. Nah, tiba-tiba tahun 2025 pada keputusan Mendagri dengan pada tanggal 17 April 2025 memuncak lagi permasalahan muncul. Dan yang lucunya, Bobi mengajak kerjasama dalam pengelolaan 4 pulau tersebut. Ini sebuah pertanyaan, quote and quote ya. Kenapa? Kenapa Bobi begitu ngotot untuk mendatangi Gubernur Aceh untuk meminta kerjasama antara keduanya untuk mengelola 4 pulau ini? Itu sebuah pertanyaan sangat. Jadi keingintahuan kita terhadap apa yang terjadi itu sangat kuat. Nah, apalagi Mendagri adalah bagian dari mertuanya di masa jabatan presiden sebelumnya. Dengan demikian juga abang iparnya adalah seorang wakil presiden. Nah, berarti dia ada 3 kekuatan, yaitu Jokowi, Mendagri, dan Gibran sebagai wakil presiden. Jadi ketiga-tiganya ini, keempat-empatnya ini saya meyakini saling berkomunikasi. Kenapa begitu? Karena cara yang ditempuhnya itu sangat lucu. Gitu loh. Ketika Mendagri mengeluarkan surat pada tanggal 17 April itu
menghasilkan sebuah keputusan bahwa keempat pulau tersebut diambil alih oleh Tapanuli Tengah atau Sumatera Utara provinsinya. Ini menjadi sebuah pertanyaan mendadak bagi kita semua, kan lucu. Seperti itu, karena keanehan itu terjadi. Ya itu tadi yang saya bilang, bahwa karena begitu kuatnya pengambilan setiap kampanye itu sangat membutuhkan uang besar. Jadi seperti itu. Dan Bobi begitu kuatnya, begitu ngototnya hingga datang ke Aceh. Pertama, mertuanya adalah mantan seorang presiden, pasti memiliki data tentang empat pulau tersebut. Nah, yang lucunya lagi, Syafrizal Zainal Ali ya, saya lupa itu, di Departemen Dalam Negeri. Dia orang Aceh yang mengatakan bahwa keempat pulau ini lebih mendekati ke wilayah Sumatera, ke Tapanuli Tengah daripada ke Aceh. Dengan jarak Pulau Panjang itu, kalau nggak salah saya, 1,9 km, lalu Pulau Lipan itu sekitar berapa kilometer, lalu Mangkir Gadang dan Mangkir Kete ini juga mendekati ke wilayah Sumatera Utara atau Tapanuli Tengah. Nah, kenapa nggak kita, kata Profesor Humam Hamid dari Unsiah, Profesor, dia mengatakan kenapa nggak suruh aja dia datang ke Aceh dan menyatakan bahwa Nicobar dan Andaman itu milik Aceh. Karena dari Aceh itu cuma 3 jam ke arah Andaman. Tapi kalau ke India itu sampai 12-an jam. Nah, jadi kenapa nggak diakui aja sekalian tuh Andaman dan Nicobar sebagai bagian dari wilayah Indonesia? Jadi perhitungan-perhitungan mereka selalu berdekatan, bukan dari awal sejarahnya. Inilah masalah bagi kita semua. Dan di sisi yang lain, kebutuhan akan uang para elit dan politisi untuk menunjang dinastinya itu sangat besar sekali. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang telah terjadi, kawan-kawan. Jadi para elit dan politisi ini selalu mengkapling wilayah-wilayah yang memiliki nilai-nilai ekonomis. Seperti itu. Seperti 4 pulau, 4 galian yang di Papua itu kan, itu dikatakan bahwa itu adalah wilayah hutan lindung sebenarnya, wilayah yang terlindungi. Tapi apa yang terjadi ketika swasta masuk? Siapa yang masuk? Itu Aguan. Aguan direkturnya siapa? Freddy Numberi. Lalu siapa lagi? Ya Aguan pemiliknya. Nah, lalu dengan nama kapal yang mengangkutnya pun nama Jokowi dan Dwi Iriana. Jadi lucu. Jadi ya begitulah pola-pola para elit politisi untuk mendapatkan uang. Jadi kekuasaan itu dia jual demi mendapatkan uang. Untuk apa? Untuk melanjutkan karir politiknya hingga dia tidak terbuang dari kaum elit dan politisi. Seperti itu. Nah, sementara Bobi ini memiliki 2 hal. Pertama, mertuanya sebagai mantan presiden RI, dan yang kedua, abang iparnya sebagai wakil presiden. Dengan kekuatan itu dia mencoba melakukan sebuah tindakan dan membuat pernyataan bahwa 4 pulau tersebut adalah bagian dari Sumatera Utara karena dekat dengan wilayah Tapanuli Tengah. Nah, sementara pada tahun 1992 itu telah disetujui oleh kedua gubernur yang sebelumnya, Ibrahim Hasan dan Raja Indra Siregar, dan juga ditandatangani oleh Rudini. Nah, dalam pernyataan tadi tadi apa kemarin saya lupa, bahwa
bahwa Mendagri mengatakan bahwa surat pernyataan perjanjian antara Gubernur Aceh dan Sumatera Utara ketika tahun 1992 itu tidak terdapat aslinya, yang terdapat hanya fotokopinya. Gimana datanya ini? Mendagri kan memiliki, pasti itu disimpan oleh Mendagri dan disimpan juga oleh Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara. Demikian bobrokah arsip di Indonesia ini hingga demikian susahnya mencari surat asli perjanjian antara dua gubernur dan Mendagri di zaman itu tahun 1992. Yang direbutkan pun sama, pulau yang sama. Dan Kemendagri dengan percaya dirinya menyatakan bahwa 4 pulau tersebut masuk ke wilayah Sumatera Utara dan bagian dari Tapanuli Utara, bukan Aceh Singkil. Nah, lalu ada pernyataan dari Presiden Prabowo, saya ambil alih. 4 kasus pulau ini saya ambil alih, kata Prabowo. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Wakil Mendagri Bima Arya menyatakan itu kita akan kaji ulang dan kita akan revisi kembali. Loh, ada apa? Kan kebingungan terjadi. Ini mau apa? Dengan kedatangannya Bobi Nasution ke Aceh itu menunjukkan bahwa betapa ngebetnya dia untuk mendapatkan 4 pulau tersebut. Jadi akhirnya larinya kemana? Politis. Kenapa politis? Karena bersifat ingin, berkehendak mendatangi dengan keputusan Mendagri. Sementara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tidak dihargai oleh dia. Dengan apa? Bahwa terpisahnya Sumatera Utara dan Aceh. Aceh dulu tuh masuk residenan dari Sumatera Utara. Tapi ketika keluarnya perjanjian nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, maka kembalilah Aceh sebagai wilayah tersendiri, terpisah dari Sumatera Utara. Undang-undang dikalahkan oleh putusan Mendagri, bukan Mendagri ya, apa namanya ya, surat Mendagri lah ya, itu kacau sekali. Lalu dilanjutkan dengan perjanjian MOU Helsinki yang menyatakan kembali bahwa wilayah Aceh adalah wilayah yang telah disetujui pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Selesai semua masalah sebetulnya. Tapi kenapa ini tiba-tiba diangkat, dan ketika sebuah surat Mendagri keluar bahwa 4 pulau ini milik Sumatera Utara dan di wilayahnya di Tapanuli Tengah, dengan gagah perkasanya Bobi mendatangi Gubernur Aceh untuk mengajak kerjasama. Lalu ketika Prabowo mengatakan semua urusan masalah ini saya ambil alih, wah, berubah semua kalimat. Jadi ada beberapa, jadi lari ke politik ini. Untuk apa? Untuk mencari dana. Mencari dana untuk apa? Untuk kampanye. Untuk keluarga besar, dinasti. Jadi telah ditutupnya empat usaha yang di wilayah Papua, larilah mereka ke Aceh dengan pernyataan Gubernur Aceh bahwa itu memiliki energi dan gas sama besarnya dengan wilayah yang ditemukan oleh tim di Andaman, sangat besar, yaitu energi dan minyak dan gas. Jadi ternyata 4 pulau ini memiliki sebuah daya tarik untuk mengolahnya, mengeksploitasinya menjadi sebuah produk, dijual dan menghasilkan uang. Nah, siapa pengusahanya? Nanti kan ditentukan oleh Tapanuli Tengah dan Gubernur Sumatera Utara. Tidak mungkin gubernur tidak memiliki wewenang untuk mencampuri.
karena itu wilayah besar. Katanya nanti yang ngurus kan Bupati Tapanuli Tengah, Sinton. Lah, gubernur juga pasti akan mengurusi. Nanti dia juga akan menandatangani persetujuan. Dia pasti dapat fee dong. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi, apa yang telah terjadi antara 4 pulau ini, jadi akhirnya tidak bisa dipisahkan dengan politik. Ini adalah sebuah permainan yang memang dinanti-nantikan. Untuk apa? Pertama, untuk memegang peran dalam produksi di wilayah empat pulau ini. Memegang, mengolah, mengeksploitasi, dan menghasilkan uang. Pengusahanya siapa yang menentukan? Ya tentu dari Sumatera Utara dan pusat. Ini merupakan sebuah hal yang lucu. Kenapa? Karena Bobi didukung oleh 3 orang, yaitu pertama mantan Presiden Jokowi, yang kedua Wakil Presiden Gibran, yang ketiga siapa? Mendagri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu hadiah Tito Karnavian terhadap Jokowi. Jadi seperti itu, kawan-kawan. Jadi ini semuanya adalah merupakan bagian dari permainan politik. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Setelah ditutupnya 4 usaha nikel di Papua, apa saja terjadi? Mereka akan stop semua uang masuk. Dan itu akan habis. Nah, lalu bagaimana untuk mendapatkan uang kembali dalam dunia politik? Ya mereka mencari tempat lain. Dan saya meyakini Jokowi telah memahami ini sebagai seorang presiden. Gibran mendapat kabar dari Bobi. Dan apa tindakan? Gibran menelpon bapaknya menelpon Tito dengan alasan mengeluarkan surat keputusan. Jadi ini merupakan sebuah permainan. Itu satu. Yang kedua, bisa juga keluarga besar dinasti Geng Solo ini ingin juga namanya terus dikembangkan biar bisa dikenang sama orang. Dengan tujuan apa? Bila Bobi berhasil memiliki 4 pulau ini dan masuk ke wilayah Sumatera Utara dan bagian dari Tapanuli Tengah, apa yang terjadi? Nama Bobi naik, melambung. Nama Bobi melambung dan dia dikatakan orang yang berhasil. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bisa juga karena kekacauan ini sangat besar, yaitu apa? Ijazah palsu, isu yang diangkat oleh orang-orang, walaupun dulunya awalnya menikmati Jokowi, tapi sekarang tidak bisa menikmati lagi. Kenapa? Karena sudah membesar ini masalah. Apalagi ada beberapa podcast yang menyatakan bahwa perbuatan ijazah palsu itu berada di bukan dari UGM, ternyata dibikin di Jakarta sini. Nah, lalu yang keduanya adalah isu Gibran, pemakzulan Gibran. Isu ini mau ditarik ke Aceh. Kenapa itu bisa konflik? Karena karakter masyarakat Aceh yang tidak bisa dianggap remeh. Karena pengambilan pulau itu merupakan keremehan. Dianggap kecil, Aceh itu tidak memiliki arti. Bisa dibuat apapun. Inilah yang telah terjadi. Dan juga Aceh tidak mau mengulangi lagi apa yang terjadi di Arun. Semuanya dibawa ke Jakarta tanpa hasil di Aceh. Lalu yang ketiga, dua isu ini dialihkan ke Aceh. Hingga konflik terjadi, hingga dua isu ini teredam dengan sangat baik dan larinya ke Aceh. Konfliklah di Aceh. Dan ini pun kenapa? Karena Prabowo berubah arah.
dia lebih cenderung dekat dengan Mega daripada Jokowi. Saya meyakini walaupun mereka sering kontak-kontakan antara Jokowi dan Prabowo, tapi melihat cara tingkah laku Jokowi yang menunjukkan eksistensi geng Solonya sangat kuat, maka Prabowo berambil alih. Prabowo harus siap-siap di dalam DPR khususnya dan MPR, karena kekuatan itu berada di sini untuk pemakzulan. Dan Prabowo nggak mau terlibat untuk urusan-urusan yang membuat dia pusing. Akhirnya dia beralih ke Mega. Akhirnya dapat dukungan dari PDIP secara utuh. Karena kenapa? Suara di DPR RI PDIP sangat besar dan terbesar sampai saat ini. Lalu yang kedua Gerindra. Dan di sisi lain PDIP memiliki massa yang sangat fanatik. Beberapa daerah, walaupun udah tahu sifat-sifat apa yang dilakukan PDIP pada rakyat, tapi mereka tetap ada yang fanatik, tetap mendukung Mega atas nama Soekarno. Inilah yang terjadi kawan-kawan semua. Jadi lalu Prabowo mengambil alih dan Bima Arya mengatakan bahwa kita akan mengkaji ulang dan menganalisa ulang. Buat apa? Sudah diambil sama Presiden. Akhirnya Presiden menyatakan bahwa 4 pulau itu kembali ke Aceh. Dan tadi dalam konferensi persnya di Seknek kayaknya itu dikatakan Prabowo kan video conference dengan Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Aceh, Mendagri, Seknek dan Dasko, Wakil Ketua MPR. Nah, jadi 5 orang ini tadi berkonferensi pers lewat video conference. Nah, akhirnya mengambil keputusan kembali ke Aceh dan udah tidak usah diributkan. Nah, ini akhirnya meredam isu kembali. Dan ini akan mengangkat nama keluarga Jokowi makin terpuruk. Kenapa? Karena begitu nafsunya Bobi Nasution untuk mendatangi Aceh dan mengambil pulau ini. Bahkan rakyat Sumatera Utara pun di dalam beberapa komentar, ngapain kita ngambil pulau orang? Buat apa kita ngambil orang? Yang mendukung Bobi hanya 1 orang. Siapa? Di Sumatera Utara ya, Ketua DPRD Sumatera Utara. Eni siapa gitulah, Eni Supriyanti atau siapa ya, yang menyatakan bahwa sudahlah, biarkanlah itu 4 pulau itu kembali ke Sumatera Utara. Loh, kenapa? Nggak bisa dong. Karena ini undang-undang. Mendagri itu tidak berhak mengeluarkan keputusan apapun dan hancur oleh undang-undang. Karena apa? Undang-undang itu di atas dari segalanya. Jadi tidak bisa senak udelnya. Jadi demikianlah teman-teman semua, bahwa apa yang dihasilkan saat ini merupakan bagian dari proses politik. Untuk apa? Untuk pertama mengangkat nama keluarga dinasti Geng Solo. Yang kedua, menahan isu biar tidak berkembangnya ijazah palsu ini. Demikian juga untuk pemakzulan Gibran, dilarikan ke Aceh. Bila berhasil, mereka mendapatkan 2 keuntungan. Ketutupnya isu ijazah palsu dan pemakzulan. Lalu mendapatkan pulau, 4 pulau. Jadi, tertutup kembali semuanya. Jadi hasil yang didapatkan oleh keluarga Geng Solo tidak ada. Prabowo mengambil sikap tegas bahwa 4 pulau itu adalah milik Aceh. Jadi, apa yang telah terjadi? Mari kita saksikan berikutnya, agenda berikutnya. Apalagi yang akan dikeluarkan oleh Geng Solo untuk isu menutup diri mereka, mengangkat diri mereka, merendahkan diri, meningkatkan mutu. Ya, seperti itu yang idealnya. Jadi ya teman-teman, marilah kita saksikan dan buatlah analisa. Kawan-kawan juga saya berharap cepatlah menganalisa segala sesuatu. Buatlah tulisan, membacalah, dan diskusilah dengan kawan-kawan. Walaupun itu diskusi warung kopi tidak apa-apa, tapi yang penting menulis dan membaca. Itu mengembangkan cara berpikir kita hingga kita dapat memahami apa yang sedang terjadi.
dalam konteks seperti ini. Demikianlah teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga atas like, share, dan komennya, dan subscribe-nya terutama. Saya harapkan hingga ini menjelaskan kenapa begitu ngototnya keluarga Geng Solo untuk mendapatkan 4 pulau yang ada di Aceh. Demikianlah teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Latis, salam politika. Terima kasih.